Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Baroke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Boda Azhari Nisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. DPR RI menyetujui pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agus Subianto untuk menjadi calon Panglima TNI. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. DPR RI gelar rapat paripurna ke-9 masa sidang 2 tahun sidang 2023-2024 di Gedung DPR Senayan Selasa 21 November 2023. Salah satu agenda yang dibahas yakni persetujuan Kasat Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun pada tanggal 26 November 2023. Keputusan diambil dengan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Fiada Hafid melaporkan hasil fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agus Subianto menjadi Panglima TNI. Mutia mengatakan Komisi 1 DPR RI memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Jenderal TNI Agus Subianto sebagai Panglima TNI. Maka Komisi 1 DPR RI memutuskan 2 poin. Yang pertama, menyetujui pemberhentian dengan hormat Laksamana TNI Yudo Margono SEMM sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya. Poin 2. Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI sebagai Panglima TNI. Setelah penyampaian, Mutia menyerahkan laporan hasil fit and proper test calon Panglima TNI tersebut kepada Ketua DPR RI. Selanjutnya, Puan Maharani selaku pimpinan rapat kemudian meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir untuk Jenderal Agus menjadi Panglima TNI. Apakah laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon Panglima TNI tentang pemberhentian Laksamana TNI Yudo Margono SEMM dan menetapkan Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI sebagai calon Panglima TNI tersebut dapat disetujui? Setuju. Jenderal TNI Agus Subianto telah disetujui DPR untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono. Agus secara resmi akan dilantik sebagai Panglima TNI yang baru oleh Presiden Joko Widodo. Dan berikut kami hadirkan profil singkat calon Panglima TNI Agus Subianto. DPR RI beri persetujuan pengangkatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agus Subianto untuk menjadi Panglima TNI pada hari ini melalui sidang parlemen. Agus Subianto menggantikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun pada 26 November 2023. Usai pengesahan oleh DPR, Agus secara resmi akan dilantik sebagai Panglima TNI yang baru oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Agus menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat belum sampai 1 bulan. Ia baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kasat menggantikan posisi Jenderal Dudung Abdurrahman pada 25 Oktober, lantas menjadi calon tunggal Panglima TNI tak lama kemudian. Agus Subianto merupakan pria kelahiran Cimahi 5 Agustus 1967. Ia merupakan lulusan Akmil tahun 1991 cabang infanteri. Agus pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 22 Grup 2 Kopassus dan Kepala Penerangan Kopassus. Peningkatan karir Agus Subianto dimulai semenjak ia dipercaya menjabat sebagai Komandan Kodim dan Dim 0735 Surakarta pada 2009 hingga 2011. Wakil Asops Divisi 2 Kostra tahun 2011 dan Asops Kasdam 1 Bukit Barisan tahun 2014. Kemudian pada tahun 2017 ia dipercaya sebagai Komandan Resimen Induk Kodam 2 Sriwijaya, Komandan Korem 132 Todolako tahun 2017, Wadan Pusenif Kodik Lata tahun 2019, Komandan Pas Pampres tahun 2020, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat tahun 2022, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat hingga 25 Oktober 2023. Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara KPK, Agus melaporkan harta kekayaannya sebesar 19,3 miliar rupiah per 31 Maret 2023.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima sejumlah delegasi MIKTA Speakers Consultation ke-9 di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai upaya negara-negara MIKTA dalam menghentikan kekerasan yang terjadi di Gaza, Palestina hingga kerjasama ekonomi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima sejumlah delegasi MIKTA Speakers Consultation ke-9 di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 20 November 2023. Dalam keterangannya usai pertemuan, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansuri menuturkan, dalam pertemuan tersebut membahas upaya negara-negara MIKTA atau Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia sebagai jembatan untuk bisa menghentikan kekerasan yang terjadi di Gaza, Palestina. Selain itu, bagaimana MIKTA dapat memulai sebuah proses politik untuk bisa menghasilkan solusi jangka panjang agar Palestina dapat memperoleh haknya sebagai sebuah negara merdeka. Bagaimana MIKTA betul-betul sebagai organisasi yang terdiri dari 5 negara middle powers yang pada saat ini memang membutuhkan adanya sebuah organisasi multilateral yang memang bisa menjembatani dengan adanya berbagai kondisi geopolitik dan juga geoekonomi yang semakin menunjukkan adanya berbagai perkembangan yang sangat dinamis pada saat ini. Kiranya organisasi MIKTA ini betul-betul akan bisa menjadi sebuah jembatan, khususnya kalau kita melihat bagaimana kita bisa menghentikan terjadinya kekerasan yang terjadi di Gaza. Pada kesempatan lain, Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani dalam konferensi persnya bersama dengan perwakilan Parlemen MIKTA menyatakan bahwa negara-negara MIKTA juga sepakat terkait dengan jalur-jalur bantuan kemanusiaan harus segera dibuka untuk dapat menangani dampak konflik terutama yang diderita warga di jalur Gaza. Sebagai Ketua MIKTA tahun ini, Indonesia menegaskan komitmennya bagi perdamaian di Palestina yang sudah lebih dari 1 bulan menjadi sorotan internasional karena konflik terbaru antara Israel dan pasukan pejuang Hamas. Dengan keberadaan forum konsultatif ke-5 negara kekuatan menengah tersebut, Puan yakin suara mereka untuk Palestina bisa lebih didengar dunia dan mampu untuk menciptakan perdamaian dunia di muka bumi. Kami semua bersepakat bahwa kependudukan Israel di Palestina harus segera dihentikan. Bagaimana kemudian membuka jalur-jalur kemanusiaan harus segera dilaksanakan. Dalam pembicaraan yang sudah dilakukan, tadi saya sudah melakukan pembicaraan bilateral dengan negara-negara yang hadir pada hari ini. Kami menyepakati hal tersebut. Tadi juga dalam pertemuan dengan Bapak Presiden, kami menyampaikan hal-hal yang sama seperti yang kami sudah sampaikan pada saat pembicaraan bilateral. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mendorong penumbuhan usahawan muda khususnya di kalangan santri. Hal ini digunakan untuk menggenjot tingkat rasio jumlah wirausahaan terhadap total penduduk Indonesia yang kini masih berada di angka 3,47% menjadi 12% pada tahun 2045. Pemerintah terus berkomitmen menggenjot tingkat rasio jumlah wirausaha terhadap total penduduk Indonesia yang kini masih berada di angka 3,47% ke target 12% pada tahun 2045. Berbagai langkah telah diambil, salah satunya adalah mendorong penumbuhan atau inkubasi usahawan muda, khususnya dari kalangan santri. Menurut Wakil Presiden, kehadiran Santripreneur di samping dapat mendukung berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam membangun ekonomi nasional, juga dapat berpotensi untuk mendorong kemandirian ekosistem pesantren dan pencapaian kewirausahaan nasional. Kita ingin mendorong menumbuhkan para usahawan ini ya, melalui berbagai upaya, utamanya melalui inkubasi, usaha-usaha muda kita mendorong, kemudian juga tentu penguatan supaya lebih yang sudah eksis supaya menjadi lebih besar, yang lebih besar lagi, dan kemudian juga tentu usaha-usaha mengembangkan para santri juga. Terkait dengan hal tersebut, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan pihaknya bersama dengan Santripreneur Indonesia menggagas Santri Digitalpreneur dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi para santri untuk menjadi seorang entrepreneur dengan memanfaatkan teknologi digital. Sebagai bagian dari program Santri Digitalpreneur, pemerintah memberikan fasilitas berupa pendaftaran hak kekayaan intelektual secara gratis bagi para santri. Dan setelah itu akan ada pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui PP nomor 24 tahun 2022 yang sudah
disahkan oleh pemerintah dan akan kami dorong melalui perbankan. Senada dengan komitmen Kementerian Parekraf, Menpora Aryo Bimo Nandito juga mengatakan terdapat 2 program yang disiapkan untuk mendukung program penumbuhan Santripreneur, yakni Wira Muda dan Prestasi Hub. Yang satu bernama Wira Muda, Wira Usaha Muda, saat ini sudah bersama dengan 40 universitas se-Indonesia dan juga berbagai korporasi nasional dan banyak sekali platform digital yang bergabung. Nantinya kita juga sudah menyiapkan program spesifik untuk turun ke pondok pesantren dan juga para santri. Dan juga ada lagi namanya Prestasi Hub, di mana itu pengembangan dari Papua Creative Hub yang akan kita lakukan di berbagai daerah. Nantinya itu juga akan bisa kita tap in langsung dengan santri dan juga santripreneur Indonesia. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.